Negara Kota Vatikan, yang terletak di tengah kota Roma, Italia, merupakan pusat otoritas Gereja Katolik Roma dan kediaman resmi Paus. Vatikan memiliki sejarah panjang yang berawal dari kekristenan awal, ketika Santo Petrus, salah satu Rasul Yesus, diyakini menjadi uskup pertama Roma. Pada abad pertama, orang Kristen mengalami penganiayaan, namun agama Kristen tumbuh pesat, terutama setelah Konstantinus Agung mengesahkan agama Kristen pada abad keempat. Akan tetapi sebelum saya membahas negara Vatikan ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano, yang memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi. Beberapa tahun kemudian, Konstantinus memerintahkan pembangunan Basilika Santo Petrus pertama di atas tempat di mana diyakini Santo Petrus dimakamkan. Basilika ini menjadi pusat spiritualitas dan simbol otoritas kepausan. Pada abad pertengahan, Paus mulai memperkuat kekuasaan mereka sebagai otoritas politik dan spiritual di seluruh Eropa. Selama periode ini, Gereja Katolik mengendalikan wilayah yang luas, yang dikenal sebagai negara gereja Papal States. Negara gereja meliputi sebagian besar Italia Tengah dan memberikan kekuasaan politik yang besar kepada Paus. Pada abad ke-8 hingga abad ke-13, sering terjadi konflik antara Paus dan Kaisar Romawi Suci terkait otoritas temporal dan spiritual. Salah satu konflik terbesar adalah antara Paus Gregorius ke-7 dan Kaisar Henry ke-4 dalam peristiwa yang dikenal sebagai kontroversi investitur. Paus Gregorius berusaha untuk mempertegas kekuasaan kepausan atas otoritas sekuler. Negara gereja secara resmi dibentuk pada abad ke-8 ketika Paus Stefanus II menerima wilayah dari Raja Franka, Pipin yang pendek. Negara gereja menjadi kekuatan politik yang kuat di Italia selama berabad-abad, mengendalikan banyak wilayah dan kota. Pada abad ke-14, terjadi periode di mana kepausan dipindahkan dari Roma ke Avignon, Prancis, yang dikenal sebagai pengasingan Avignon. Selama hampir 70 tahun, 7 paus memerintah dari Avignon, yang menimbulkan krisis otoritas di antara umat Katolik dan memperlemah negara gereja. Pada akhir abad ke-14, tahta kepausan kembali ke Roma, tetapi krisis belum usai. Terjadi skisma barat di mana 2, bahkan 3 paus memperebutkan klaim atas kepausan. Skisma ini menimbulkan perpecahan besar di antara umat Katolik Eropa hingga akhirnya diselesaikan pada Konsili Konstans pada 1417. Pada periode Renaissance, para paus terlibat dalam pembangunan seni dan arsitektur. Basilika Santo Petrus yang kita kenal saat ini dibangun kembali dengan gaya Renaissance, dan para seniman besar seperti Michelangelo dan Raphael dipekerjakan untuk memperindah Vatikan. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther menantang otoritas Paus dan Gereja Katolik. Meskipun reformasi melemahkan pengaruh gereja di sebagian Eropa, Vatikan tetap menjadi pusat kepemimpinan bagi umat Katolik yang setia. Sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan, Gereja Katolik meluncurkan kontra-reformasi yang dimulai dengan Konsili Trente pada 1545. Konsili ini memperkuat ajaran Katolik, reformasi liturgi, dan peran Paus dalam kepemimpinan spiritual. Pada abad ke-19, terjadi gelombang nasionalisme di Italia yang berujung pada penyatuan Italia pada 1861. Proses ini mengurangi kekuasaan negara gereja dan pada akhirnya negara gereja dihapuskan pada 1870 ketika Roma dianeksasi oleh Kerajaan Italia. Setelah kehilangan negara gereja, Paus Pius ke-9 menolak mengakui otoritas Kerajaan Italia atas Roma dan menganggap dirinya sebagai tahanan di Vatikan. Persoalan ini dikenal sebagai masalah Roma, dan selama lebih dari 50 tahun tidak ada penyelesaian formal antara gereja dan negara Italia. Masalah Roma diselesaikan pada 1929 melalui Perjanjian Lateran yang ditandatangani antara Paus Pius ke-11 dan pemerintah Italia di bawah Benito Mussolini. Perjanjian ini mengakui Vatikan sebagai negara merdeka dan memberikan kompensasi finansial kepada gereja sebagai imbalan atas hilangnya negara gereja. Sejak Perjanjian Lateran,
Vatikan diakui sebagai negara merdeka terkecil di dunia, dengan luas hanya sekitar 44 hektar. Negara ini memiliki kedaulatan penuh, dengan Paus sebagai kepala negara. Vatikan memiliki mata uang, pasukan keamanan, dan layanan posnya sendiri. Vatikan memainkan peran penting dalam diplomasi internasional, terutama dalam isu-isu yang menyangkut perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan sering terlibat dalam mediasi konflik global. Selama Perang Dunia II, Paus Pius ke-12 berusaha menjaga netralitas Vatikan. Meskipun demikian, Vatikan menjadi tempat perlindungan bagi banyak pengungsi, termasuk orang Yahudi yang melarikan diri dari Nazi. Paus Pius ke-12 tetap menjadi tokoh kontroversial karena sikapnya yang dianggap terlalu pasif terhadap Holocaust. Pada 1962, Paus Yohanes ke-23 mengadakan Konsili Vatikan II, sebuah pertemuan besar para pemimpin gereja yang bertujuan untuk memperbarui ajaran Katolik dan menjawab tantangan dunia modern. Konsili ini menghasilkan reformasi liturgi, keterbukaan terhadap dialog antaragama, dan pendekatan baru dalam mengurus hubungan gereja dengan dunia sekuler. Paus Yohanes Paulus II, yang terpilih pada 1978, memainkan peran penting dalam berakhirnya Perang Dingin. Ia secara terbuka menentang komunisme, terutama di negara asalnya, Polandia, yang pada akhirnya membantu mempercepat runtuhnya Blok Timur dan Uni Soviet. Vatikan tetap terlibat dalam berbagai isu global, termasuk perdamaian dunia, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Paus-paus modern sering berbicara menentang ketidakadilan sosial dan menyerukan dunia untuk lebih peduli terhadap kaum miskin dan tertindas. Paus Fransiskus, yang terpilih pada 2013, menjadi paus pertama yang berasal dari Amerika Latin. Ia dikenal dengan pendekatan sederhana dan penuh kasih terhadap berbagai isu seperti kemiskinan, pengungsi, perubahan iklim, dan dialog antaragama. Di bawah kepemimpinannya, Vatikan terus mengupayakan perdamaian dan keadilan global. Meskipun Vatikan merupakan negara kecil, ia memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Lembaga-lembaga penting termasuk Kuria Romawi, yang membantu Paus dalam menjalankan tugas-tugas administratif gereja, serta lembaga-lembaga diplomatik yang menjaga hubungan Vatikan dengan negara-negara di seluruh dunia. Vatikan adalah salah satu pusat seni dan budaya terpenting di dunia. Museum-museum Vatikan, Kapel Sistina, dan Basilika Santo Petrus adalah daya tarik wisata global yang juga menampung karya-karya seni penting dari sejarah seni barat. Garda Swiss adalah pasukan militer resmi Vatikan yang bertugas melindungi Paus. Didirikan pada 1506, mereka dikenal dengan seragam tradisionalnya yang berwarna-warni dan berperan penting dalam keamanan dan protokol Vatikan. Sebagai pusat kepemimpinan Gereja Katolik, Vatikan tetap menjadi tempat penting bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia. Paus, sebagai pemimpin spiritual tertinggi, terus memberikan panduan moral dan religius bagi umat. Vatikan adalah tujuan ziarah utama bagi umat Katolik dari seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan peziarah dan turis datang ke Vatikan untuk berdoa di Basilika Santo Petrus, menyaksikan audiensi Paus, dan mengunjungi situs-situs suci lainnya.